Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau membincang tentang salah satu film yang cukup populer pada kesempatan kali ini, yaitu film Hati Suhita. Yang mana film Suhita ini saya rasa teman-teman sudah cukup banyak menonton ya, karena memang film ini mengandung romantisme yang cukup pelik. Romantisme yang saya rasa banyak menguras perasaan, terutama perasaan perempuan. Oke, sebelum beranjak lebih jauh, saya akan membagi pembahasan tentang film Hati Suhita ini menjadi 2 poin besar. Pertama, yaitu tentang romantisme pesantren. Kemudian yang kedua, tentang kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Nah, pada romantisme pesantren ini, bagi teman-teman yang sudah melihat film Hati Suhita, saya rasa sudah tahu bagaimana alur cerita dari awal sampai akhir, yang mana setting atau latar film yang diambil berada di pondok pesantren yang dikisahkan Pondok Pesantren Al-Anwar Kediri. Nah, kisah cintanya itu dimulai sejak Gus Biru sebagai tokoh utama dijodohkan dengan Alina Suhita, yang dia itu adalah teman kecil, ternyata teman kecil, tapi Gus Biru tidak mencintai Alina Suhita. Nah, di kalangan pesantren itu sudah menjadi sesuatu yang lumrah, artinya seorang Gus yang dijodohkan dengan Ning atau siapa oleh Pak Yainya. Hal itu dalam rangka untuk menjaga masa depan ya, saya rasa untuk menjaga masa depan pesantren, nama baik pesantren ke depannya. Oke. Dari sini akhirnya muncullah konflik-konflik yang keseharian kita ataupun mungkin beberapa teman-teman pernah alami atau pernah ketahui di keseharian. Mengingat ketika kita mencintai seseorang itu memang sulit ataupun tidak bisa untuk berpindah hati kepada orang lain. Nah, itu yang dirasakan Gus Biru saat dijodohkan dengan Alina Suhita, padahal dia itu sudah mempunyai cinta sejatinya atau pacarnya di masa lalu yang bernama Ratna Rengganis. Nah, di sini konflik pun dimulai gitu kan. Konflik pun dimulai, padahal sebenarnya secara murni di dalam film tersebut tidak terdapat tokoh yang secara mencolok dikatakan sebagai tokoh antagonis. Semuanya protagonis, semuanya di lingkungan pesantren. Tapi tetap saja ada konflik perasaan, konflik hati, konflik batin yang itu secara mutlak dirasakan oleh Gus Biru dan Alina Suhita. Gus Biru merasa tidak nyaman karena perjodohan itu. Alina Suhita merasa tidak nyaman akibat perlakuan Gus Biru yang tidak selayaknya dilakukan oleh seorang suami terhadap istri. Nah, berasal dari itu beragam konflik pun dimulai ya. Jadi romantisme pesantrennya itu dari mulai perjodohan, kemudian dan lain sebagainya, sampai keduanya ini, Gus Biru dan istrinya itu ya berusaha untuk tampil baik-baik saja gitu kan. Di depan abah dan uminya berusaha untuk senantiasa tampil baik-baik saja, padahal sebenarnya di belakang orang tua mereka sedang mengalami konflik yang cukup pelik sekali. Nah, yang menjadi tanda tanya di sini bagi saya yang juga menonton kemarin adalah, mengingat Alina Suhita itu ditampilkan sebagai perempuan yang cerdas, satu, kemudian ya cantik gitu kan, yang kedua, kemudian yang ketiga, dan seterusnya. Saya rasa sudah sebagai standar istri seorang Gus sudah layak gitu kan, dibandingkan dengan Ratna Rengganis yang hampir sama lah mungkin secara fisik dan non fisik, secara pemikiran dan tubuh dan seterusnya. Nah, yang menjadi tanda tanya adalah mungkin dari kekuatan cinta itu sendiri, kekuatan cinta seorang pacar terhadap kekasihnya, sampai mampu menghambat atau membatasi hasrat biologis seorang laki-laki terhadap perempuan yang ditunjukkan oleh Gus Biru terhadap Alina Suhita pada malam pertama pernikahannya. Nah, itu mungkin awal mula dari bagaimana hancurnya hati Alina Suhita, sampai pada peristiwa-peristiwa selanjutnya yang dia mendapati Gus Biru berhubungan ataupun berkomunikasi dengan
dengan Ratna Rengganis. Nah, bagusnya di sini adalah bagaimana seorang Alina Suhita itu ditampilkan sebagai sosok perempuan yang kuat, gitu kan. Jadi tidak hanya cantik secara fisik, tapi pintar secara pikiran, tapi juga kuat secara mental untuk menghadapi Gus Biru yang memang dalam beberapa jangka waktu itu masih belum bisa menerima dia sebagai istri. Alina Suhita melampiaskan semua kegelisahan, semua kegundahannya itu tidak kepada laki-laki lain, tapi kepada dengan cara ziarah ya, dengan cara ziarah ataupun melaksanakan apa ya, ritual-ritual keagamaan ke tempat-tempat yang tempat-tempat religius ya, di beberapa tempat yang itu memang mungkin sudah menjadi ajaran ataupun sudah menjadi prinsip dari Alina Suhita itu sendiri. Nah, saya rasa kalau ditanya mana lebih berat beban Gus Biru dengan Alina Suhita, jelas lebih berat beban Alina Suhita, ya kan? Dan yang tidak bisa dibenarkan lagi adalah yang memang disetting mungkin oleh penulis dan sutradara, bahwa memang Gus Biru yang seharusnya sudah mau menikahi Alina Suhita dengan alasan patuh dan taat kepada kedua orang tua, harusnya tetap memperlakukan Alina Suhita sebagai layaknya seorang istri. Jadi tidak bisa dibenarkan karena dia itu mematuhi kedua orang tua tapi tidak cinta. Nah, itu menimbulkan sikap ataupun perbuatan yang tidak realistis ya, yang tidak yang tidak sewajarnya dari seorang suami terhadap seorang perempuan. Nah, dari situ muncul berbagai macam konflik yang saya rasa teman-teman mungkin bisa menonton sendiri secara lebih lengkapnya. Dan yang poin pertama. Kemudian poin yang kedua adalah tentang kesetaraan gender. Nah, di situ film Alina Suhita benar-benar mengangkat bagaimana seorang perempuan itu mempunyai kekuatan untuk mengubah tatanan struktural pesantren ataupun tatanan kekuatan pesantren yang saat itu sebelum datangnya Alina Suhita, mungkin pesantren itu masih berjalan sebagaimana biasa, tapi ketika munculnya Alina Suhita dengan gaya bicaranya, dengan pemikirannya, dia mampu mengubah beberapa hal menjadi lebih baik lagi di pesantren. Lompatan-lompatan itu dirasakan ketika Alina Suhita benar-benar turun ke pesantren. Nah, itu membuktikan bahwa kepemimpinan seorang perempuan itu tidak bisa diremehkan ataupun bisa dianggap lebih di bawah seorang laki-laki. Tidak bisa, karena itu adalah bentuk diskriminasi gender kalau seperti itu. Nah, ini film Alina Suhita ini saya rasa kenapa kok sangat edukasi sekali, sangat edukatif sekali. Di situ menunjukkan bagaimana seorang perempuan itu mempunyai kekuatan untuk mengubah tatanan struktural menjadi lebih baik orientasinya ke depan. Seperti itu, sampai akhirnya di situ juga Alina Suhita ditampilkan sebagai orang yang suka baca buku, suka diskusi, mengajar, punya pemikiran yang gagasan-gagasan yang bagus dan seterusnya, sampai Gus Biru menyadari itu, gitu kan, dengan beberapa adegan-adegan dan dengan setting yang sudah diatur oleh sutradara, sampai akhirnya keduanya itu ya bersatu, gitu kan, bersatu. Dan Ratna Rengganis dengan akhirnya pergi ke tempat yang jauh di negara Belanda, dan yang menyatukan mereka pun ya juga dari Ratna Rengganis itu, yang akhirnya membuat rumah tangga itu utuh dan happy ending akhirnya. Nah, dari film Alina Suhita ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya dua hal juga yang bisa kita ambil pelajaran, terutama bagi kalangan pesantren, bahwasanya perjodohan yang dilakukan oleh orang tua itu, meskipun sekarang dalam tanda kutip sudah bukan zamannya, tapi ada poin-poin tersendiri ataupun hal-hal tersendiri yang harusnya bisa kita jadikan pelajaran untuk melihat lebih jauh apa sih tujuan dari kedua orang tua itu menjodohkan kita dengan anak itu, sehingga tidak hanya timbul pemikiran negatif terhadap kedua orang tua, kita seolah-olah didiskreditkan dan sebagainya. Tidak seperti itu, tapi lebih luas dan lebih bisa mengambil kesimpulan dengan bijak. Satu. Kemudian yang kedua adalah dari film tersebut kita juga bisa belajar dan menyadari bahwa antara laki-laki dan perempuan mungkin secara fisik, secara tugas pokok dan fungsi di beberapa tempat memang berbeda, tapi secara menyeluruh
seperti kepemimpinan dalam organisasi juga bisa dihandle oleh seorang perempuan. Perempuan juga kuat, juga tangguh, dan tidak boleh disepelekan begitu saja. Itu yang bisa kita ambil dari film Hati Suwita tersebut. Oke, mungkin cukup sekian review dari saya. Apabila teman-teman ingin ada tambahan, ada komentar dan lain sebagainya, bisa disampaikan di kolom komentar, atau ingin request film atau buku apa yang ingin direview, diresensi, bisa di kolom komentar. Apabila dari saya terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.